Coba pikirin baik-baik. Masih pantaskah satu komunitas ilahi disebut gereja tanpa prophetic power? Masih pantas? Ribuan gereja. Saya dikelilingi oleh gereja-gereja seperti itu. Yang umurnya ratusan tahun. Kota nggak berubah. Apanya yang salah? Gereja bisa punya leaders yang keren, program yang keren, tapi nggak ada capacity prophetic, sehingga nggak ada prophetic action, nggak ada. Nggak ada. Dan justru saya lihat dari orang-orang sederhana yang cuman percaya dan dia lakuin cuma. Waktu itu saya terkejut, kalau bilang cemburu ilahi, cemburu. Orang digendong malaikat, betul, gua nggak pernah, gua gembala, lu lihat malaikat aja nggak pernah. Ini jemaat saya tanya, lalu ibu siapa yang gendong? Malaikat pak, kurang ajar nih orang. Gua nggak pernah digendong, lihat aja nggak pernah, dia digendong-gendong gitu loh saudara. Coba lihat. Nah itu kecemburuan saya bilang Tuhan, waduh satu demi satu datang saudaraku. Waktu saya luput dari maut, itu pendoa saya bilang gini, Om, waktu kami doa, kami lihat api bungkus Om, saya nggak senang dengar. Orang gua nggak lihat apinya. Tapi kok dia bisa lihat? Nah, maksudnya saudara, kepenuhan Kristus, saya seperti Tuhan giring saya. Lihat kebahagiaan ini. Dengar, Tuhan Yesus waktu dia serahkan nyawa, itu prophetic action. Waktu saudara menanggapinya, itu namanya prophetic commitment. Apa yang kamu terima? Keselamatan. Belum selesai saudaraku. Kenapa gereja punya pemimpin, punya para ahli, semua ahli. Apa? Kita kehilangan kewibawaan itu dari prophetic itu. Saya mesti pinjam nama Pak Agus, Pak Frankie, yang mereka selalu ngaku, kita tidak tahu apa-apa. Tapi saudara dengar gitu, hey, Tuhan mau pakai orang, dia nggak butuh riwayat hidupnya. Tapi ada satu, bukan berarti apa yang ada di Pak Arifin, Pak Frankie, ada mantel. Saya sangat percaya itu. Ada mantel, saudaraku. Ada mantel. Kalau saya respect mereka, karena mantelnya. Kadang-kadang kalau bercanda, Frank. Tapi ada hal yang saya tahu, saya mesti respect dia. Karena mantelnya. Saudara, apa yang saya nonton, orang-orang yang luka di mana-mana, disakiti pemimpin, disakiti pindah gereja. Saudara di sini kan bukan gereja pertama saudara kan? Ya kan? Kamu kan udah jadi bapak ibu mah hadir di segala kebaktian, keluar masuk gereja, udah masjid manapun, udah baru pindah kan. Saudara, tanpa kamu sadar, luka itu kamu bawa, jadi persoalan di mana-mana. Saya mau bilang, itu luka, namanya luka apostolik. Dan kenapa kamu nggak sembuh di gereja yang lama? Karena dia hanya bisa disembuhkan juga secara apostolik. Oh, Frankie itu straight, saya suka bercanda tegas. Tapi kenapa orang sembuh? Bukan karena dia, karena mantelnya. Sudah perhatiin, masalah di satu kota, waktu Rasul datang, selesai. Makassar, itu yang saya suka bilang buat kalian. Sampai saya sempat duduk waktu ngopi, hati saya kayak nangis. Saya cuma bilang ini, kenapa saya nggak lihat ini bertahun-tahun di Bali, waktu Pak Agus, kita masih di Bali. Kenapa dia sudah seumur ini? Baru saya bisa lihat mantel kerasulannya. Wow. Loh, ini orang Jawa datang ke Makassar. Makassar sama Ambon kan bukan orang Jogja. Mereka ramah aja udah marah, coba lihat. Ya kan? Mari. Coba. Mari. Waduh, saudara lihat itu. Benar-benar saudara. Jadi saya bisa lihat bagaimana ini tentang rock aja ya. Bagaimana masalah itu selesai. Saya jujur sama istri sampai saya bilang gini. Habis Pak Frankie itu saya bilang nih, udahlah saya nggak mau ke Makassar.
Saya mau ke gereja yang mereka mau sungguh-sungguh aja gitu. Saya mau save energy. Saya mau pergi ke tempat yang mereka emang sungguh-sungguh. Saya suka ke situ. Tapi setelah Pak Agus, saudaraku, saya tidak berlebih-lebihan, mungkin terlalu senang, tapi saya sedang nonton apa yang saya bangun hampir 20 tahun. Pak Agus bikin, orangnya belum 200 saudara di Makassar. Dia bikin dalam 1 tahun 8 bulan. Saya sampai lihat, wow. Saya bilang, Pak Agus, ini cuma soal waktu. Ini cuma soal waktu. Bandung, waduh, Bandung. Luar biasa saudara. Nah, mari saya terus, apa prophetic power, apa yang kita mesti buat, saudara dengar. Saya mulainya dari sini. Dengan sangat mahal, Tuhan menempuh jarak yang paling jauh, yang gak bisa ditempuh siapapun. Dia meninggalkan surga, dia ke bumi. Mari dengar, sederhana aja, hanya untuk mencari hati manusia. Dengan sangat mahal. Satu perjalanan yang paling jauh, harga yang begitu mahal Tuhan ambil, meninggalkan sorga hanya untuk dapat hati kita. Allah tidak cari kemampuan kita, harta, potensi, enggak, karena kita udah kehilangan semuanya. Dia tidak cari itu. Dia cari hati kita. Yohanes 4 bilang, Bapa mencari penyembah. Saya mulai dari 10 tahun lebih, 99 ya, saya mulai dengan pesan ini. Cuman Tuhan cuma bilang, buat itu. Sudah tidak ada yang lain. Dulu saya sampai saya bertobat, seminar-seminar pujian penyembahannya, saya banyak bohongin orang dengan statement-statement. Kita baru saya ngerti di situ. Waktu Tuhan bilang saya cari penyembah. Kenapa hati manusia? Kenapa begitu mahal? Kenapa perjalanan jauh? Hanya untuk hati manusia. Karena hati manusia dibuat untuk Allah berdiam di situ. Tuhan Maha Kuasa, Dia berhak mau tinggal di mana aja. Alkitab bilang, Dia memilih untuk tinggal di dalam saudara dan saya, di dalam hati. Dia mau tinggal di planet mana punya dia semuanya. Tapi dia bilang, firman berkata, Allah memilih untuk tinggal di dalam hati orang berdosa kayak saudara dan saya. Karoseri kayak gini, yang punya langit bumi mau tinggal di sini. Coba saudara tuh, ini cukup jadi alasan untuk saya memuji dia, menyembah dia. Ini cukup. Gak ada yang lain. Tuhan buat itu. Ada 3 hal yang perlu direvolusi. Kalau kita pakai bahasa supaya sama, paradigma, perubahan yang perlu direvolusi untuk satu dunia ini yang namanya penyembahan. Sebab gini, kenapa? Saudara, penyembahan itu bukan pelengkap penderita di gereja. Dengar baik-baik, gereja ada di dunia ini untuk 3 alasan. Saya sebut satu saja, gereja ada untuk Tuhan. Nah, artinya gini, kalau bilang gereja ada untuk Tuhan, gereja dimiliki secara khusus untuk Tuhan. Gereja disebut istrinya Tuhan. Nah, karena gereja ada untuk Tuhan, harus ada 2 hal dari gereja. Entah dia namanya gereja apa aja, tapi harus ada 2 hal yang menjadi ciri. Apa itu? Kekudusan dan penyembahan. Bukan yang lain. Nah, kita buang ini. Kita buang ini. Kita sedang kembali ke sejarah gereja di atas itu tadi. Wow. 3 hal yang harus direvolusi. Pertama, pola pikir kita tentang hadirat Allah. Bagaimana cara kita masuk ke hadirat Allah. Pengetahuan kekristenan kita bertumbuh, tapi kehidupan kita tidak mengalami perubahan. Karena kita nggak ngerti ini. Kalau kamu jadi Kristen tanpa pengalaman diubahkan, kamu sedang gagal jadi Kristen. Kalau kita jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa, kamu sedang gagal jadi Kristen. Ini yang perlu kita bawa untuk orang berubah ke sana. Semua orang sudah punya masalah dari Senin sampai Sabtu. Tunggakanlah segala yang belum dibayar, kredit-kredit yang menyusahkan kamu, tagihan-tagihan. Kalau orang berpikir, ayo kita ke rumah Tuhan yuk. Ada solusi di sana.
Sampai di rumah Tuhan juga lagi sakit. Rumah Tuhan juga bermasalah. Pengumuman di gereja, mari saudara, kita kasih kolekte ekstra. Karena AC perlu ditambah. Karena sound system rusak. Ya, sakit. Semuanya kayak gitu. Saya waktu jemaat dulu sebelum 99 itu 2000 lebih. Waktu peristiwa 99 dia drop sampai tinggal 713 orang. 713 orang. Nah, staff saya, cleaning service, semuanya semua perlu makan. Kita perlu buat running cost sekitar 50 juta setiap bulan. Tahu persembahan yang datang? Cuma 3 juta. Karena semua pengusaha, semua yang lain keluar, cuma tinggal nelayan, petani, pegawai negeri. Dan orang Ambon agak kurang ajar sedikit, udah ngasihnya cepet, dibikin burung-burung, kapal-kapalan. Kurang ajar bener. Jadi waktu itu saya khotbah uang, kita mesti sedikit lebih galak dari Tuhan. Maksudnya saya bilang, lebih baik kamu jangan kasih, walaupun nggak ada firman, lebih baik lu nggak usah kasih. Saya sudah di situ pelan, jadi kadang-kadang kita buat, baru pengajarannya datang, gitu. Kakak ipar saya di telepon ngomong, cuma di telepon, sekarang entah ngomong apa sampai di duit dari Banyuwangi. Saya bilang ini, Chris, uang itu benih. Itu referensi saya keluar, uang itu benih, dan kamu nggak bisa bikin benih, kamu nggak bisa ciptakan benih. Wow, thank you Richard, thank you banget, thank you. Saya simpan, nah, Roh Kudus ngajar. Terus saya mulai bilang, doa persembahan, nggak ada yang WL yang doa, nggak ada. Saya yang berdiri di depan. Begitu mau persembahan, saya bilang ini, nanti duduk saudara. Tuhan nggak perlu uang, tapi gereja itu pekerjaannya Tuhan perlu uang. Saudara perlu uang. Tuhan nggak butuh uang. Tuhan nggak butuh biaya hidup. 1 bintang dia jual, nggak ada yang bisa beli. Saya bilang, nggak ada yang bisa beli. Semua diam. Saya bilang, saya cuma mau gini. Saya nggak bicara nominal, tapi saya bilang, kami selalu buka uang-uang udah jadi burung yang jadi kapal setiap hari Selasa. Saya bilang, saya mau bilang buat kalian, respect. Respect, saya bilang gitu. Memberi itu, saya pakai kakak ipar saya punya kalimat, uang itu benih. Kamu nggak bisa bikin benih. Kamu bisa kawinin mangga sama rambutan, tapi kamu nggak bisa bikin benih mangga. Kamu tahu nggak waktu kamu taruh benih, kamu lihat Tuhan akan lipat gandakan itu. Nah, itu impresi di saya. Jadi kita memberi semua dalam keadaan menyembah. Saya bilang respect. Saya mulai blessing mereka. Mereka beli persembahan. Orangnya 713 saudara. Hari Selasa kita hitung jadi 6 juta. Saya bilang gini, emosi. Hari Minggu saya bikin lagi omongan yang sama saya bikin, tapi saya bless mereka. 713 orang. Keadaan bom masih saudara di mana-mana. Orang ke gereja masih lewat gunung. Hari Selasa kami hitung dengan orang yang sama. Mereka nggak naik gajinya nggak naik, pangkatnya nggak naik. Saya nggak bisa terangkan, tapi ini fakta. Hari Selasa berikutnya, waktu saya itu 52 juta. Itu saya baru saya gitu, enggak, ini bukan emosi, ini saya yang emosi sekarang. Ini wah. Nah, karena konflik anak-anak kami udah di Jakarta kan, masih kecil, di bawah kelas 5 SD. Jadi kita terbang ke Jakarta. Hari Minggu saya nggak ada di Ambon. Nah, pikiran saya pasti turun. Nah, itu manusia kan. Jadi begitu hari Selasa saya telepon ke Ambon. Wakil saya waktu itu
Ibu Kristinya Ambon lah, Sistin tuh pemahu. Sistin, bagaimana? Sistin, aduh Pak, Tuhan baik. Udah, baru tahu Tuhan baik. Ayo. Maksudnya saya mau dengar tuh duit berapa, gitu. Aduh. Baik Pak, Tuhan baik Pak. Berapa Sistin? 82 juta. Di Kebon Jeruk, itu saya di Jakarta. Saya nggak selalu dengar. Hari itu saya dengar Tuhan. Tuhan bilang gini, Chris, kamu lihat, saya bisa pelihara kamu. Kamu akan diundang kemana-mana. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Karena Ambon. Kamu akan cerita tentang Ambon. Saya dengar warning, saya dengar kabar itu senang, tapi saya dengar peringatan. Berani kamu pakai mimbar, ceritain Ambon, supaya kamu dapat uang. Saya tutup kerannya. Jangan kira saya nggak tergoda, saya. Daging ini bukan plastik. Hanya berapa bulan, orang Maluku di California undang saya. Ada kira-kira 2.000 orang Ambon di California. Saya datang. Mereka semua mau dengar tentang Ambon. Wah, hari itu nangis, hari itu semua tadi. Habis itu mereka kata gini, mau apa? Ini. Itu rasanya listnya saya mau ulang. Nih, lu baca sendiri. Rasanya mau gitu. Saudara, hari itu, tapi terlepas dari semuanya, dari saya belum apa-apa, kami udah dididik di sini, nggak ada tuh minta-minta. Itu udah. Saya cuma ingat, kalau lu lapar Chris di Ambon, minta sama saya, jangan minta sama orang Ambon. Itu saya ingat sekali. Nah, di situ saya ingat kayak itu perkataan Tuhan masih di Indonesia. Saya tutup kerannya. Kalau iblis yang tutup, lu bisa tengking. Nah kalau Tuhan yang tutup, lu mau apa? Nah, waktu saya bilang, enggak, mereka semua heran. Kamu tahu semua orang dari Ambon ke sini, mereka putar film, kita udah kasih semua uangnya. Kamu nggak minta. Terus saya cerita seperti ini, saya cerita buat mereka. Berubah semua jadi nangis. Semua nangis. Jadi gimana saya bilang? Baru saya bilang, Ambon gak perlu dolar, Ambon perlu mujizat saat ini. Kamu berdoa aja buat Ambon. Nah waktu pulang, saya tahu, wah terima kasih Tuhan, saya lulus di situ. Ini penting, pola pikir kita tentang hadirat Allah. Jadi Tuhan bilang, waktu kamu masuk ke hadiratku, waktu kamu bawa umat menyembah, kamu bawa semuanya, kamu bawa. Saudara-saudara, kenapa? Waktu kamu memuji, kamu sedang mengatakan sifat-sifatnya Tuhan. Waktu kamu memuji dan menyembah, kamu sedang menggabungkan iman dan pengharapan. Ini yang kamu perlu tahu. Ini iman, ini pengharapan. Waktu dia naik, dia naik, dia naik, dia naik. Waktu dia ketemu di depan, namanya kuasa. Sampai Tuhan tunjukin caranya dalam ibadah, cara semuanya. Saya rombak, saya menghabiskan 8 tahun hanya duduk dengan semua pemain musik, dengan semua choir. Untuk rubah ini. Tutup pintu dari semua kota. Kota-kota modern, gereja modern, kehilangan yang paling esensi dalam penyembahan. Ketulusan dan kegaguman akan Tuhan. Kita sudah nggak kagum sama Tuhan. Sudah enggak. Terlalu berat arlojimu sampai mau diangkat ini saya, ini terlalu berat. Sudah hilang itu, sudah hilang. Semua teatrikal, semuanya teatrikal. Salam kiri 5, 2 kanan, ayo. Saudara dengar, kita sedang buat jemaat jadi audience. Enggak ada ceritanya seluruh penyembahanmu gagal. Siapa yang audiens? Surga menonton penyembahan dari bumi. Surga menonton. Waktu kita nyembah, malaikat disuruh diam. Kenapa? Malaikat tidak ditebus. Kamu ditebus. Yes. Saudara,
Ini semua dari perenungan, dari saya mau khotbah tuh Selasa udah mau khotbah ini Tuhan, dan tidak sembah aku. Tuhan dengar, Tuhan maha segalanya. Waktu kamu menyembah, kamu sedang buat yang Tuhan gak bisa buat. Itu saya shock. Apa Tuhan? Dia gak bisa menyembah dirinya. Saudara kira menyembah itu biasa. Wow. Tadi Pak Arifin sharing tentang Yesus sampai dibaptis, dibawa oleh iblis, mencoba dia. Saudara tahu, dari semua pencobaan iblis untuk Yesus, itulah kesempatan iblis melihat Tuhan secara fisik. Saudara tahu, waktu dia lihat Tuhan, dia sudah coba semua. Ini yang paling penting. Iblis tahu paling penting, bilang ini, sembah aku, semua dunia ini ku kasih. Saudara, iblis tahu pentingnya penyembahan. Iblis tahu pentingnya penyembahan. Wah, kamu lihat itu. Wow, Tuhan, saudara, Tuhan bilang buat Musa, Musa, aku yang bawa kamu keluar. Aku yang tebus kamu dari perbudakan. Aku yang pelihara. Tuhan sedang kasih ingat seluruh kebaikan Tuhan. Lalu Tuhan bilang ini, bawa mereka untuk menyembah aku. Saudara hari ini duduk di sini, kamu punya rumah bagus, kamu bisa ke salon, kamu bisa ganti semua yang kamu inginin. Coba mundur 30 tahun dulu, kamu ndak punya apa-apa. Kamu berhutang penyembahan sama Tuhan. Kamu dulu waktu nikah kontrak rumah kamu masih ketakutan, sekarang rumahmu bagus, kamu hutang penyembahan sama Tuhan. Kalau orang lain gak menyembah, itu urusan dia. Tapi kamu harus menyembah Tuhan. Kamu yang sudah Tuhan berkati harus menyembah dia. Gak perlu, Tuhan gak perlu duitmu. Percaya kamu buat yang Tuhan gak bisa buat. Ini yang mesti direvolusi pikiran kita. Ibadah sejati itu apa? Setting dari rumah datang untuk memberi, bukan menerima. Setting hatimu dari rumah datang untuk memberi. Apa yang paling terbaik yang kamu bisa beri? Uang, bohong. Kamu udah pakai, baru kamu kasih sedikit buat gereja. Jangan lagi berdoa persembahan gini ya, Tuhan ini saatnya kami beri yang terbaik. Bohong. Bohong. Mari jujur, kita udah pakai bos, baru kita kasih sebagian. Apa yang paling berarti yang kamu bisa beri buat Tuhan? Ucapan syukur. Kalau ucapan syukurmu gagal, seluruhnya gagal. Gak ada yang terbaik lagi yang kamu bisa beri. Gak ada yang terbaik yang kamu bisa beri. Untuk WL, untuk para singer, saya mau kalian luar biasa, semua kaum profetik di sini, semua yang pelayanan di sini. Mari saya mau bilang, sering kita menganggap kita tergoda atau terjebak bahwa kita sudah tahu hadirat Allah, namun praktek kita, sorry to say, bahwa kita terjebak dalam pola memanggil-manggil supaya kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Saya minta ampun. Saya minta ampun. Saya tidak sedang menghakimi siapapun. Saya sedang ngajak saudara menonton yang lain. Saya tutup pintu. Saya bilang buat Ambon, kita di Ambon ini daerah. Kita ngomong bahasa Indonesia jadi ketawain. Sama kayak di Batak gitu. Tapi untuk yang satu ini saya bilang, jangan dengar yang lain. Tutup pintu. Ya untungnya gue main gitar bu. Saya bisa bilang ini, lu semua berhenti, gue besok main gitar sendirian. Nah, saya bisa gitu. Ya, jadi saya cuma ingin mulai dari sini. Ingin mulai semua dari dalam. Dengan mereka tuh, spend time dengan mereka. Equip mereka. Secara teologis, WL kadang-kadang gak ngerti. Mari saudara, ini di Jakarta. Kita menyembah supaya Tuhan lebih hadir lagi. Salah banget saudara. Bahkan Tuhan tidak hadir karena kamu nyembah.
Tuhan hadir karena dia janji. Di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir. Jadi saudara pikir Tuhan perlu di welcome? Ini rumah dia. Dia Tuhan gak perlu di welcome. Saudara pikir ini rumah dia mau hadir. Wow, waktu saya mulai bangun dengan mereka, dan ini yang saya perlu saudara ngerti. Penyembahan gak bisa dipaksa. Penyembahan gak boleh disuruh. Nah, WL buat itu. WL tergoda ingin lihat manifestasinya. Sebenarnya gini, kalau saudara menyembah, penyembahan terjadi karena kamu punya hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan tugas WL. Bukan tugas WL, itu tugas saya sebagai gembala untuk bawa orang berhubungan dengan Tuhan. Akan terjadi penyembahan. Dalam ledakan penyembahan dia, tugas saya mau khotbah apapun, saya pusing masuk ke penyembahan. Bukan tugas WL. Nah, WL dosanya di sini, gembala kasih beban ibadah raya buat WL. Makanya dia udah sakit perut tuh dari hari apa udah sakit perut. Kenapa? Karena habis itu kan kita nggak naik. Emang mau dinaikin apanya? Kamu nggak ngangkat, mau angkat apa? Sudah lihat itu, kita nggak equip dia. Saya sampai panggil WL, saya bilang, kalau seluruh jemaat nggak nyanyi, kamu nggak salah. Yang penting kamu jangan suruh dia nyanyi. Saya jamin dia, saya kasih dia rasa aman. Kamu nggak salah. Yang saya nggak mau, jangan komentar. Saudara dengar, ini, saudara tahu nggak? Waktu kamu worship, rohmu dan roh Tuhan berkasih-kasihan. Saudara dengarin, dengar baik-baik. Dari mana itu terjadi? Musik, penyembahan sudah ada sebelum dunia dijadikan. Saudara mesti tahu, itu tuh waktu penyembahan kamu menembus surga, artinya frekuensinya ketemu. Nah, untuk ini orang harus diubah dulu. Kalau kamu punya hubungan dengan Tuhan, waktu kamu nyanyi, kata-kata lagu itu berbicara buat kita. Makanya kamu perlu setuju dengan kata-kata di depan. Itu lagu dibuat gak sama kamu, waktu kamu setuju, lagu itu sudah ngomong. Sementara lagu ngomong, si WL komentar lagi, kasih nasihat lagi di depan. Dia mau lebih berhikmat dari Rasul Paulus. Oh, dia takut, kan gak keren kalau WL gak ngomong. Gak ada, saya bilang, biarin kota lain. Kamu worship. Sayang, dia bukan jadi seorang motivator. Salah, dia jadi inspirator di depan. Dia inspirasi, kamu nyanyi orang terinspirasi. Kamu gak perlu jadi motivator. Makanya selalu rusak. Karena entah lu mau jadi pengkhotbah lah, mau jadi apa lah di depan sini. Lu udah ambil porsi semua orang yang mau khotbah di sini. Saudara bisa lihat itu, kamu bisa nggak begitu kamu nyanyi pam, kamu touching heaven, kamu langsung pegang surga. Saudara lihat ini. Nah, kita terjebak dengan pola memanggil-manggil Tuhan. Tuhan kasih tahu saya, saudara dengar, itu penyembahan Baal. Mereka berteriak dari pagi sampai petang, panggil Tuhan, mereka panggil. Elia cuma bilang kurang keras. Oh, lagi jalan-jalan kali Tuhan lo, katanya. Saudara bayangin, 450 Nabi Baal, mereka panggil-panggil. Saya sudah berkali-kali baca itu. Hari itu waktu Tuhan ngajar saya, waktu sampai di gini, mereka menoreh dengan pedang sampai berdarah. Roh Kudus kasih tahu, darah itu mereka coba mencari perhatian Tuhan dengan darah itu. Mereka coba buat itu. Elia nggak bikin apa-apa. Elia tunggu. Kalau kita pakai bahasa gaul sekarang, udah nyerah, udah giliran gua ya. Nah, apa yang Elia buat? Dia cuma bilang supaya mereka tahu ada Tuhan di Israel. Wow. Elia cuma nyanyi. Saudara percaya nggak? Saudara cuma nyanyi. Tinggal sertaku kawan. Saya percaya Tuhan. Kamu nyanyi salah aja Tuhan bisa lawat kok.
saudara, waktu saya bilang itu, Elia cuman bilang itu. Tapi ini kuncinya di sini. Kalau tadi Joe bilang tentang Elisa, apa yang dibuat Elia? Mesbah dipersiapkan. Ini yang saya maksud. Mesbah ini tempat hubungan. Mesbah ini tempat segala. Seluruh mesbah, kalau orang berdosa, dia pasti mati. Dia lari ke tanduk mesbah itu, dia gemetar di tanduk mesbah, dia pertolongan datang dari situ, saudara. Di mesbah ini sapi ditaruh. Itu perjanjian lama, dengar. Artinya Tuhan menyediakan penggantian mati. Jadi persiapan satu ibadah menentukan. Karena waktu mesbah dipersiapkan, apinya bukan dari manusia. Imam gak bilang gini, pinjam korek api. Enggak. Dia cuma siapin, korban udah disiapin, mereka tunggu. Api turun, tanda Tuhan respon atas persiapan mesbah itu. Ini dia. Ini dia. Saya mulai berubah semua. Semua pemain, kalau kamu latihan, kita pakai istilah menghormati altar. Lu jangan latihan kayak pemain band. Kalian imam. Jadi latihan normal. Tapi gini, nggak ada kalau salah teman lu salah, lu maki-maki, nggak ada. Saudara, saya sedang buka gini. Bisa jadi Tuhan sedang menikmati persiapanmu. Bukan hari Minggu. Jadi waktu lu latihan, lu tahu ada Tuhan juga di situ. Jadi kalau latihan yang benar, ngasih tahu yang enak. Jadi kalau WL saya udah kesel karena false, kalau dia bilang haleluya, itu dia kesel tuh. Itu dia kesel tuh. Cuman daripada dia maki-maki, kan? Nah gitu kan. Nah, jadi saya duduk dengan mereka dan kameramen, multimedia, soundman, duduk semua di situ. Nggak boleh, harus duduk, ikut. Karena hari Minggu ibadah bukan tugas mereka aja, itu kerja sama kita semuanya. Mereka duduk ikut menikmati latihan. Nah itu, saudara, saya sudah buat ini, sudah lebih dari 10 tahun. Enggak, saya enggak ada target. Enggak ada target. Enggak ada target. Mau rekaman lah. No. It change. Begitu lu rekaman, lu pasti bikin kartu nama besoknya. Percaya gue lah. Saudara itu. Nah, ini kita ada kerancuan pemahaman. Saudara lihat itu. Apa tuh? Masuk hadirat Allah dengan pujian penyembahan atau oleh pujian penyembahan. Kita kerancuannya di situ. Enggak. Saudara masuk hadirat Allah dengan darah Yesus. Jadi penyembahan apa? Penyembahan itu hadiah waktu kita datang ke hadirat Allah. Penyembahan itu kado. Saudara. Wow, saudara tahu kamu main itu buat raja. WL saya Michael sedang ambil S2 di UI. Hari ini dia cuma nangis ya. Orang ini servis dia, orang ini kasih dia rumah untuk tinggal, orang ini urus dia. Semua orang-orang yang datang ke Ambon dan lihat dia waktu tahu Michael di Jakarta. Terus Michael bilang, Om, saya kayak gini. Terus saya bilang gini, Michael, mari dengar saya bilang. Bertahun-tahun kamu cuma nyanyi untuk rajamu. Tiap minggu kamu hanya nyanyi untuk rajamu. Saya mau bilang, kalau kamu biasa di depan raja, kamu akan biasa dengan fasilitas raja. Kamu akan dapat istananya raja. Kamu akan dapat dompetnya raja. Ini waktunya. Kamu gak minta, cuman orang yang diberkati dengar kamu mimpian. Mereka akan buat itu. Ini yang dibilang. Kamu semua nyanyi, saya gak percaya kalian nyanyi untuk raja dan hidupmu biasa-biasa. Saya gak percaya. Saya gak percaya. Saya gak percaya. Saya gak percaya. Saya nggak percaya. Hal yang berikutnya, saudaraku. Hal yang berikutnya. Motivasi penyembahan. Alasan, tujuan kita menyembah. Kita menyembah sumbernya atau kita menyembah berkatnya. Ini paling penting. Sehingga harus dimulai dari semua yang melayani di depan. Saya suka kreativitas, saya suka liar. Saya sama Roni, saya rasa kita punya sertifikat liar gitu, kayaknya gitu, ya. Tapi
Tapi mari saya dapat satu hal. Kreativitas, semakin kamu kreatif, semakin kamu kayak Tuhan. Percaya, keren kalian. Tapi gini, kalau kamu nggak punya understanding, nggak worship with understanding, dance with understanding, semuanya tanpa itu olah tubuh saja. Begini. Bagaimana waktu kamu salto terus orang lumpuh jalan di sana? Itu keren. Itu darah. Bagaimana lu nyanyi dan orang terjamah di sana? Itu yang saya mau. Itu maksud saya. Kreativitas harus, karena itu atribut yang Tuhan taruh. Dari semua atribut yang Tuhan taruh, dia cuma ambil 3 yang bikin dia berbeda dengan manusia. Maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Selebihnya atribut dia di dalam kita. Kita serupa dengan dia. Saudara, kalau saya bilang tadi, malaikat hanya makhluk kudus. Malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Kita panggil Tuhan Bapa. Malaikat salah, buang. Kamu dan saya salah, Bapa turun mencarinya. Menangis untuk kita. Mengerti ini cukup untuk saya menyembah dia. Mengerti ini saja. Nah, saudara bisa lihat itu sebabnya ada namanya redeem worship. Waktu Wahyu bilang surga diam. Kenapa? Karena waktu penyembahan dari bumi naik, malaikat tidak layak bernyanyi sama-sama. Kenapa? Mereka nggak ditebus. Kita ditebus. Jadi yang harum itu gini, satu penyembahan dari kesadaran, understanding dengan hati yang ditebus tuh, lalu lu nyanyi. Itu nggak ada urusan dengan teknik, dengan vokal, mau suara kayak gongo juga, lu nyanyi. Tuhan senang. Tuhan senang. Yang terakhir, ini dampak dari penyembahan. Saudara dengar? Dikatakan gini, imam besar, dia masuk ke ruang Maha Kudus. Dia masuk. Dia bawa darah. Di kitab Samuel, waktu Daud kembalikan tabut Allah dengan cara yang benar. Pertama kali dia salah. Waktu dia ngerti caranya, waktu dia bawa kembali tabut Allah ke Yerusalem, dia bilang gini, tiap 6 langkah, 1 lembu dipotong. Tiap 6 langkah, 1 lembu dipotong. Imam yang tadi bajunya putih bersih, mereka cuma bukan kena darah, mereka berjalan dalam lumpur darah, saudaraku. Berapa banyak binatang dipotong, setiap 6 langkah berhenti, potong dulu sapi. Jadi mereka pikul tabut itu dan mereka berjalan dalam lumpur Allah. Di sini dibilang ini, Daud menyembah, Daud menari, Daud buat semuanya. Saudara, jalan ini, waktu imam ke ruang kudus, dia sedang bawa darah. Saudara dengar, saudara tahu apa dampak buat saudara waktu dia bawa itu? Dosa satu bangsa. Dosa satu bangsa, saudara. Tuhan beresin di ruang Maha Suci. Mari saya bilang, Yesus waktu mati, dia bawa darahnya juga. Bukan darah binatang. Dia imam besar, dia bawa darahnya ke surga. Gak sederhana. Saudara tahu, waktu Yesus bawa darahnya ke surga, dia bawa nama setiap orang yang percaya kepada darah. Ini belum jadi dampak. Waktu Yesus bawa nama saudara dengan darahnya ke tabernakel di atas, supaya saudara dan saya bisa bawa namanya di bumi. Untuk bilang gini, pergi lu setan, pergi lu masalah, lu bisa pakai kuasa, kamu pakai. Itu maksudnya penyembahan. Hei, kalau bapamu dukun, lu sembur-sembur pasti bisa dong, ya kan? Kalau bapak kita dukun, kita juga sakti. Kita bisa lah tiup-tiup dikit. Kamu nyanyi, kamu anak raja. Lu bilang Tuhan lu hebat, jerawat aja gak sembuh. Kita gagal. Kita nggak, kalau mustinya sakti, normal saudara. Ini yang terakhir ini saudara lihat, saudara bisa lihat ini, lihat dampaknya buat bangsa. Saudara lihat ya, imam masuk ke ruang kudus, dia bawa darahnya, selesai, saudara tahu dia dengar Tuhan audible ngomong di situ.
Apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Dia masuk sebagai imam di depan Tuhan. Dia balik keluar sebagai nabi. Dia ngomong buat orang banyak. Waktu kamu menyembah Tuhan sebagai imam di depan Allah, kita menyembah Dia sebagai imam. Di depan kota, di depan publik, kita menyembah Dia sebagai nabi. Apa yang kamu sedang bilang? Perkataan penyembahanmu akan merubah situasi ini. Saudara, satu pendeta sampai bilang gini, "Hey Chris, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, bukan dari pujian dan penyembahan." Saya lihat dia bilang itu 100% benar. Saya bukan menyembah supaya saya dapat iman. Saya dapat iman waktu saya dengar khotbah, saya baca firman Tuhan, saya dapat iman. Tapi waktu saya menyembah, saya pakai iman untuk menyembah. Waktu iman kamu pakai untuk menyembah, penyembahanmu menjadi penyembahan berdaya cipta. Pujianmu menjadi pujian berdaya cipta. Saya tutup dengan ayat ini, Mazmur 67. Lihat, ayat 3 sampai 5. Ya, lihat ini, Mazmur 67 ayat 3. Semoga bangsa-bangsa memujimu, ya Allah. Semoga semua bangsa bersyukur kepadamu. Semoga semua bangsa bersorak gembira dan menyanyi dengan sukacita. Sebab engkau memerintah dengan adil dan membimbing setiap bangsa di bumi. Semoga bangsa memujimu, ya Tuhan. Semoga semua bangsa bersyukur kepadamu. Saya mau bilang ada hal yang diajarkan, tapi ada hal yang ditularkan. Waktu gereja menyanyi dengan iman, gereja sedang bersyafaat di dalam nyanyian, gereja sedang bersyafaat dalam penyembahan. Kita bukan cuma berdoa, tapi satu doa yang dinyanyikan. Saudara sedang gabungkan iman dan pengharapan. Saat itu nyanyianmu penuh daya cipta. Nyanyianmu sedang merubah kota, sedang merubah semuanya. Nyanyianmu sedang merubah. Ini prophetic worship, nyanyian syafaat yang berotoritas. Saya belum capai, tapi saya bilang, Tuhan, sampai saya perlu ngalamin ini sebelum kamu panggil saya. Saya mau ngalamin ini. Ini akan mengubah, saudara bukan jadi saksi sejarah, kamu menjadi pembuat sejarah. Maleakhi bilang begini, Maleakhi ditutup dengan begini, maka aku akan membuat Yehuda seperti anglo berapi. Saya nggak anti KKR, saya nggak anti outreach, tapi begini, aku membuat Yehuda seperti anglo berapi. Apinya akan menjilat bangsa-bangsa, akan menjilat semua orang datang. Apa Yehuda? Pujian. Oh saudara, kalau kamu worship dengan understanding, kalau kamu bikin semua dengan pengertian, kamu lihat, nggak perlu buktiin bahwa kamu diurapi. Jangan tergoda membuktikan gitu, Maya, nggak perlu, kamu sudah diurapi. Pakai Pak Arifin punya cerita tadi di bukit itu, iblis kan bilang gini, kalau engkau anak Allah, dari mana dia tahu? Dia baru dengar 5 menit yang lalu. Suara dari surga. You are my beloved son. Iblis baru dengar. Si bilang begini, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. Tergoda gak Yesus? Enggak. Yesus gak perlu buktiin bahwa dia anak Allah. Pengakuan itu tadi udah cukup. Kalau Krismanu sama ditanya gitu, jangankan batu jadi roti, jadi hamburger gue buat. Kita kepengen buktiin bahwa kita diurapi. Nggak perlu bos, nyanyi aja, nyembah dengan sungguh-sungguh. Kamu akan lihat, mau nggak? Mau nggak? Sudah lihat satu, Hana, perempuan mandul. Pakai cerita tadi, mandul artinya tidak produktif, dihina oleh bangsanya. Perempuan ini mandul. Hana nyembah di bait Allah. Gembalanya datang ini, kenapa mabok? Kalau gembala lu nanya gitu, lu masih balik gak ke gereja? Alkitab saya bilang gini, keesokan harinya sujudlah Hana menyembah Tuhan. Saudara dengar, Hana cuma minta anak supaya dia gak malu. Hana cuma minta anak
supaya nggak dihina, Tuhan kasih nabi Samuel lagi. Mari, anak musik, maukah kamu menjadi yang satu-satunya malam ini? Cuma bilang, mari Tuhan. Ada Tuhan di sini. Kita sedang dalam pergerakan. Kota seni udah balik. Musisi klasik paling top, musisi jazz paling top. Kurang keren kalau dia nggak tambah-tambah unsur Bali di dalamnya. Penari-penari modern rasanya kurang keren kalau nggak ada tambah-tambah sedikit dari Bali. Semua dari situ. Dari mana seni dimulai? Dari mereka? Apa harus keluar dari gereja? Saya bedah buku-buku seni. Apa itu Renaissance? Apa itu zaman Barok? Apa itu Bach? Saudara, seni keluar dari gereja. Sebelum ada pengaruh gereja, dunia nggak punya seni, nggak ada. Peradaban kacau, anak boleh dibakar hidup-hidup, nggak ada. Manusia jadi obor. Seni keluar dari gereja. Kristus telah membawa perubahan besar dengan semuanya. Coba lihat, penyanyi top semua keluar dari gereja. Saya mau bilang buat saudara, kita yang mengubah. Inilah kalau dibilang saya sampai bordir rock tuh karena kenapa? Kalau saya pikir bukan gereja ini yang rock, semua Kristen must be rock. Semua kita representatif. Mari, saya bilang ini, jangan latah, jangan ikut nyanyi. Dengar dulu mereka nyanyi. Kalau kamu setuju dengan lagu itu, kamu boleh ikut nyanyi. Oke? Mari Maya. Oke. Ya. Coba kalian main musik. Saya nggak mau komando. Coba saudara mulai latih. Kalau enggak kita sepanjang tahun berdiri disuruh, duduk disuruh, tepuk tangan disuruh, itu sekolah minggu. Bisa enggak? Waktu saudara lagi dengar lagu, terus kata-katanya dia jamah saudara nyanyi, lalu saudara berdiri. Apa yang buat saudara malu? Cuman saya sendiri bilang, kenapa kamu malu saudara? Kamu gak minta beras di rumah dia? Kamu gak minta apa? Pastinya kalau kita keluarga, kita gak perlu malu. Saya berdiri untuk dia yang kasih napas, yang kasih semuanya. Ini understanding. Mulai dari yang kecil, saya mau bilang saudara, kamu lihat 3 bulan dari sekarang. Kalau kamu pegang ini, kamu lihat. Jangan sebut saya hamba Tuhan. Kamu lihat ledakan satu penyembahan yang berdaya cipta. Penyembahan yang berdaya cipta akan mengubah banyak hal dalam hidup. Yes. Tundukkan kepalamu. Draw me closer to you. Closer to you, draw me closer to you, 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 closer to you. Your presence
basta la mandara la bastante. Mashini biando fida la pera masti la maste kila masanda la maste bunda mapro gente kila la pa en la monte que la masita tira la basante fuera batte la batte y prada la basta la basta la papa si di piando yes 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 oh saudara dengar. Wow. Saudara bisa rasa air itu? Saudara bisa rasa air itu mengalir dari sini? Saudara bisa rasa itu? Oh, apa? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yeah. Your presence is yes. Yeah. Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah.
Setiap gereja yang ada di sini, kalian bawa ini. Kalian bawa ini. Saya melihat api di pulau-pulau. Saya melihat api di pulau-pulau, saudara. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa kalahkan Tuhan. Api di pulau-pulau. Api di pulau-pulau. Api di pulau-pulau. Api datang. Bawa saudaraku, bawa. Bawa. Kamu kecil, tapi apinya Tuhan besar dengan kamu. Kamu dalam nama ini.